Nah, di sini saya udah record. Di beberapa minggu terakhir, kita sudah membahasnya nih ya, saya udah share screen. Nah, di beberapa minggu terakhir, kita sudah membahas yang namanya itu adalah Microsoft Word. Benar ya, kita sudah belajar yang namanya itu adalah Microsoft Word. Mana muka saya? Oke, ini ya. Nah, ini kayaknya karena lampunya dimatikan, saya nampak banget hitamnya. Padahal memang hitam. Nah, kita mau bahas nih, 2 minggu lagi. Kita itu ujian semester, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 9, kalau saya nggak salah, oke? Nah, ujiannya offline atau online? Nah, untuk ujiannya saya belum tahu. Tapi saya ada dengar kabar, katanya semua ujiannya offline. Temennya datang ke sekolah, kita ujian semua offline. Wow, kalau misalnya seperti begitu nih, beneran pada setuju atau tidak? Tidak, kenapa tidak? Gimana? Oke, lebih enak ujiannya sama papa katanya berada di rumah. Kalau yang online gimana nih? Kalau misalnya datang ke sekolah buat ujian, setuju tidak nih yang online? Setuju, Sar. Setuju. Wow, berarti kita ujiannya itu tutup buku ya. Setuju, Kalau offline ya, Sar. tutup buku jadi dipelajarin di rumah dan lain sebagainya. Nah, itu belum tentu. Tapi mungkin bakalan kita kembali seperti semuanya masuk ke sekolah. Semuanya masuk ke sekolah untuk ujian atau untuk belajar. Tapi kita lihat saja ke depannya. Oke. Nah, hari ini kita bahas itu yang namanya adalah soal latihan bab 3. Kita bahas dulu yang namanya adalah soal latihan bab 3. Yuk, coba semuanya diambil buku cetaknya di halaman 33. Kemudian diambil yang namanya itu adalah pensilnya. Ayo. Semua coba diambil dulu pensilnya yuk. Di sini saya buat ya. Soal latihan bab 3 halaman 33. Nah, ini ya. Ayo, satu orang ada yang mau baca tidak nih yang nomor 1? Nomor 1 sama Ya, nomor mulai dulu 2 nih. Oke, sudah. Yara Felicia. Sudah dibaca, nak? Menulis teks menggunakan keyboard, yaitu dengan cara menekan tombol P, Shift plus tanda panah. Oke, thank you ya, Yara Felicia. Terima kasih. 1. Memilih teks menggunakan keyboard, yaitu dengan cara menekan tombol A, Shift plus tanda buka kurung, tutup kurung, B, Shift plus tanda panah, C, Ctrl plus Shift, D, Ctrl plus tanda panah. Jawaban yang paling cepat itu nomor 1 itu adalah B. Ayo diambil pensilnya yuk, dibuat yuk. Nomor 1 itu jawabannya itu adalah B. Shift plus tanda panah. Nih ya, ya dibuat yuk. Ditulis ya, ditulis ya. Nah, jawaban nomor 1 ini kok B? Kenapa bukan A, B, C, D? Kenapa bukan A, C, D? Ya, coba semuanya dibuka buku cetaknya di halaman 20. Ayo, coba semuanya dibuka bukunya halaman 20. Sudah? Dibuka bukunya halaman 20, nomor 2 langkah kerja. Ada nampak semua? Halaman 20 langkah kerjanya. Nah, kita pengen atau yang offline baca ya. Coba nomor halaman 20 nomor 2. Saya, Sir. Oke, benar ya. Thank you ya yang udah membaca. Terima kasih nih. Nah, memilih teks menggunakan keyboard katanya adalah tekan tombol Shift dan tanda panah kanan. Nah, jadi nomor 1 itu jawaban yang paling tepat itu adalah D. Nah, biar tidak lupa, ayo coba dibuat di sini. Ikutin saja ya. Buka kurung halaman 20. Nah, jadi di sini biar kita tahu nih
Jawaban nomor 1B itu ada di halaman 20. Oke? Ya, coba dibuat ya. Nampak semua tidak nih yang offline di papan tulis? Nampak ya? Nah, ini ya buat ya halaman 20. Kalau nggak nampak, sebesarin lagi nih. Nih. Nah, ini ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih. Nggak nampak nih. Soal latihan bab 3 halaman 33. Nomor 1 itu adalah B. Shift plus tanda panah. Jawabannya itu ada di halaman 20. Nah, nomor 2 yuk. Coba Wales Novaro. Ayo Wales. Wales, mana nih cara bacanya? Ayo coba nomor 2 dibacain nak. Berikut ini ikon yang digunakan untuk menghapus teks adalah A. Gunting. Oke, berikut ini ikon yang digunakan untuk menghapus teks adalah, ayo, itu ikon apa tuh yang nomor 2A? Ayo, nomor 2A itu apa? Itu ikon apa? Gambar apa itu? Oke, nomor 2 itu adalah ikon gunting. Ya, coba dibuat, ditulis di sampingnya. 2A itu adalah cut atau gunting. Nah, kalau gambarnya yang mana Nah, ini. Kalau nggak nampak, sebesar ini sampai semuanya pada melihatnya. Nih, sebesarin ya. Sampai 200 nih. Yang dimaksud tombol gunting itu adalah yang ini. Wow. Layarnya hilang. Sorry. Lag nih. Nah, tombol gunting itu adalah yang ini. Yang inilah adalah tombol cut-nya atau tombol untuk menggunting. Biar semuanya tahu ya, kelihatan ya. Nah, tombol gunting itu adalah yang ini. Oke, Gavin buat kemana Gavin? Nih, saya buat nih. Nah, ini adalah tombol cut-nya. Yuk, ditulis di sampingnya. Itu adalah cut atau gunting. Nah, kalau saya bertanya nih, yang B, nomor 2B itu gambarnya apa? Ayo. Buka map. Nah, nomor 2B itu, ayo coba ditulis ya. Nomor 2B itu adalah nomor 2B itu adalah file open. Nah, ini gambarnya seperti begini. Mirip tidak dengan yang ada nomor 2B? Mirip ya. Yuk ditulis yuk, nomor 2B itu adalah open. Sudah? Ayo, nomor 2B itu adalah open. Arti open dalam bahasa Indonesia itu apa? Oke, arti nomor 2B itu adalah open atau membuka. Jadi kita membuka file yang akan kita buat nih ya. Sudah ditulis semuanya? Sudah? Nomor 2 itu B, open. Kalau yang C itu apa nih nomor 2C? Ayo, nomor 2C nih. Nah, benar ya. Nomor 2C itu adalah paste. Ini gambarnya ya. Nih, saya gambar lagi. Nah, ini adalah paste. Yuk, dibuat yuk. Nomor 2C itu adalah paste. Ini ya. Sudah ditulis. Paste. Nih, ini sebar besar lagi nih. Nah, yang 2D itu apa gambarnya tuh? Nomor 2D itu bagian yang mana? Ayo, nomor 2D itu oke, Gavin benar ya. Oke, Gavin. Nah, 2D itu adalah bagian yang ini. Nah, wait ya. Nah, ini adalah 2D. Ini adalah 2D. 2D ini adalah namanya adalah save. Ayo coba dibuat yuk. Nomor 2 itu artinya adalah save atau simpan. Gambarnya mirip tidak? Kalau kita perhatikan nih, yang ini mirip ya. Ini adalah simpan atau save. Nah, berarti untuk nomor 2 semuanya paham ya? Nomor 2 semua paham. Nomor 2A itu adalah cut atau gunting. Yang B itu adalah open.
Yang C itu adalah paste, yang D itu adalah save atau simpan. Sampai di sini nih, saya mau bertanya nih, nomor 2, 1 dan 2 ada yang mau ditanyain tidak? Gak ada ya, mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada yang mau baca nomor 3 yang online? Saya pilih Darren Alfreda. Ayo Darren ya, Darren Alfreda. Untuk menyimpan file dengan nama yang baru, dapat digunakan perintah Nomor, oke, apa jawabannya nih? save as. Ayo, nomor 3 jawabannya apa Darren? Saya nggak dengar nih. Save as. Oke, benar ya. Nomor 3 itu jawabannya itu adalah C. Save as. Nah, di sini ya, save as. Saya tahu jawaban nomor 3 itu adalah save as dari mana? Ayo, coba dibuka bukunya lagi nih. Buka bukunya untuk menyimpan itu ada di halaman berapa nih? Menyimpan dokumen ada di halaman 23. Ada di halaman 23. Nah, di situ ada bagian E, menyimpan dokumen. Jadi, ayo coba buat ya, di sini nggak perlu saya jelasin ya. Buat di sini halaman 23, biar semuanya paham. Kalau nomor 3 itu adalah C, save as, halaman 23. Nah, sebelumnya sampai di sini dulu nih. Kita mau bahas tugasnya dulu. Tugas komputer semuanya udah mengerjakan tidak? Sudah mengerjakan tugasnya? Ayo nih, saya buka ya. Saya sekarang lagi ngajar di kelas 4C. Di kelas 4C ya, benar ya? Saya mengajar di kelas 4C. Soal tugasnya kemarin itu kita ambil dari buku cetak halaman 34. Ayo coba diperhatikan dulu ya, dibuka bukunya halaman 34, bagian yang B. Banyak sekali yang tugasnya ini jawabannya kurang tepat. Jawabannya kurang tepat itu bagaimana? Nah, seperti begini ya, contohnya nih. Soalnya ini ada 5 soal, saya ambil berdasarkan dari buku cetak halaman 34 bagian B. Kalau kita perhatikan nih, soalnya itu sama seperti yang ada di dalam Google Formulir nih. Nah, coba perhatikan nih nomor satunya nih. Apa perbedaan memilih teks dengan menggunakan mouse dan keyboard? Sesuai tidak dengan yang ada di dalam buku cetak? Sesuai ya. Nah, jadi nomor 1 sampai 5 ini saya ambil tugasnya itu dari buku cetak halaman 34. Nah, yang mau saya bilang itu adalah seperti begini. Nah, udah banyak tidak nih guru yang memberikan tugas menggunakan Google Formulir? Banyak atau tidak? Banyak ya. Untuk ujian pasti semua menggunakan Google Formulir. Benar atau tidak? Tidak, tidak semua. Oke, tapi mungkin ada banyak guru menggunakan Google Formulir, benar ya? Atau Google Form. Nah, saya mau bilang seperti begini. Di Google Form itu bakalan tahu siapa aja yang mengumpulkan tugasnya. Contoh nih, ada 40 siswa-siswi yang mengumpulkan tugas-tugasnya. Nih ada orang-orangnya, banyak ya. Nah, mungkin tidak kelihatan nih. Yang mau saya bilang lagi begini. Nah, yang mengumpulkan tugas itu ada 40 orang dan bakalan ketahuan. Siapa sih yang pertama kali mengumpulkan tugasnya? Nih, saya nggak kasih tunjuk namanya, tapi yang mau saya bilang seperti begini. Kita kita tugasnya itu, lihat, hari Selasa tanggal 9 sampai tanggal 16. Benar ya? Kita sampai di tanggal 16 nih. Orang pertama yang mengumpulkan tugasnya, saya nggak kasih tunjuk siapa namanya. Nih, dia mengumpulkannya di hari itu juga. Di tanggal, ada yang nampak nih tanggal berapa?
Nah, tanggal 9 bulan 11 2021 di jam 2.20. Nah, ini yang mau saya bilang. Guru itu pasti tahu tanggal berapa dan jam berapa muridnya kumpulin. Kalau misalnya udah lewat, pasti bakalan dikurangin nilainya. Nah, jadi kita bakal seperti guru ini tahu. Jadi kalau misalnya ada tugas yang telat kumpul atau misalnya muridnya bilang gini, saya udah kumpul loh, kok nggak ada nilainya? Nah, kan guru bisa lihat ya, bisa lihat kapan dikumpul, ada nggak namanya. Kalau nggak ada ya berarti muridnya bohong, benar nggak? Benar ya? Nah, ini kita lihat nih nomor 3 yang saya bilang ini. Nomor 3-nya. Saya nggak kasih tunjuk namanya ya. Nah, nomor 3-nya ini benar ya. Bagaimana cara menyimpan dokumen? Dengan ikon save dan save as. Untuk menyimpan dokumen dengan nama yang sama, cukup klik ikon penyimpan save 1 kali. Nah, kalau save as itu adalah yang seperti begini. Nah, ini adalah jawaban nomor 1. Kalau nomor 40 bagaimana? Nih, kita lihat nih nomor 40. Saya ulangin ya. Terakhir pengumpulan tanggal 16 bulan 11 2021 nih, saya besarin lagi. Namanya nggak seketunjuk ini. Temannya ngumpul di tanggal 16 juga. Wow, berarti hari terakhir dikerjakannya di jam 12.57. Nah, berarti tidak ada yang telat mengumpulkan tugasnya. Nah, jadi itu yang mau saya bilang, setiap guru itu tahu murid itu kumpulnya di jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi, kalau ada tugas langsung dikerjain. Boleh ya? Langsung dikerjain tugasnya biar ketahuan nih. Bagaimana cara meningkatkan dokumen icon save dan save as? Untuk menyimpan dokumen kita harus menyunting nama kita dengan benar, lalu cukup klik icon save. Ini jawaban yang mana? Kalau kita perhatikan nih, salah atau benar jawabannya? Ayo, kalau yang online nih gimana nih? Yang merasa jawabannya ini jangan dibilang ya, saya itu punya saya nih, saya. Nah, saya nggak kasih tunjuk siapa namanya nih. Nah, ini kalau kita perhatikan nomor 3 ini, saya meminta bagaimana caranya. Cara menyimpannya itu ada 2 cara. Dari icon save dengan icon save as. Nah, temannya ini hanya menjawabnya itu seperti begini. Saya nggak tahu ini jawaban save as atau save. Nah, jadi lain kali diperhatikan soalnya, dibaca baik-baik supaya paham apa dari soalnya dan apa jawabannya. Oke. Nah, itu aja ya soal tugasnya ya. Bagi yang belum mengerjakan tugasnya, tolong dikerjain. Nah, mana tahu ada murid yang masih belum mengerjakan tugasnya. Yuk kita lihat nih, ada yang mau lihat nggak nih? Kita mau lihat siapa nih? Ini ada ringkasan. Contoh nih, saya bakalan tahu nih, ada 40 murid yang mengumpulkannya, benar ya? Ada 40 murid. Contohnya nih, saya pengen si Gavin, mana nih Gavin? Nah, Cisco, William, Drake, Evelyn, Wallace, Fernando, Howard, Gavin nih contoh. Gavin mengumpulkannya di nomor berapa? Orang keberapa yang mengumpulkan tugas? Nih, Gavin mengumpulkan tugasnya itu di orang ketiga. Berarti si Gavin orang ketiga yang mengumpulkan paling cepat tugasnya. Kalau namanya siapa? Jocelyn. Jocelyn, tadi dari atas ada ini. Clarence juga. Ya, yang ini, Lord Jocelyn. Oke, ini kita klik nih. Jocelyn ngumpulnya itu mana nih tadi Jocelyn? Nah, Jocelyn mengumpulkan tugasnya itu di nomor 24. Jadi, Jocelyn itu nomor 24 dari teman-teman yang lain yang mengerjakan tugasnya. Oke, nah itu ya. Jadi yang mau saya bilang, guru itu bakalan tahu muridnya ini nomor keberapa ngumpulin tugas, di jam berapa, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu soal tugasnya ya. Bagi yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pembelajarannya. Yuk, coba dibuka kembali bukunya halaman 33.
Jadi buka bukunya halaman 33. Yuk kita lanjut nomor 4 nih, nomor 4. Ayo coba Gavin Governance dibaca nak. Mana nih Gavin? Atau seacak lagi nih orangnya. Sepilih. Oke, ini udah. Cisco Alvaro Howi. Ayo Cisco dibaca nak nomor 4 ya. Diaktifkan dulu suaranya yuk, Cisco yuk. Halaman 33 bab 3 soal latihannya. Diaktifkan dulu yuk suaranya yuk. Nomor 4 dibaca. Atau gimana nih? Nggak ada suaranya nih. Perintah save digunakan untuk menyimpan file dengan nama yang berbeda. Oke, nomor 4 itu kurang tepat. Perintah save digunakan untuk, ada yang tahu? Thank you, Cisco. Nomor 4 apa jawabannya nih? Perintah save digunakan untuk apa? Menyimpan Nama yang file berbeda. dengan nama yang sama. Oke, benar ya. Nomor 4 itu jawabannya adalah B. Menyimpan file dengan nama yang sama. Sedapat jawabannya itu dari mana? Ayo, coba dibuka buku cetaknya nih. Menyimpan dengan nama yang sama di halaman 23. Ya, halaman 23 dibaca langkah kerjanya. Saya yang baca ya langkah kerjanya ya. Dan nampak semua ada dibuka bukunya. Halaman 23 nomor 1 langkah kerja. Menyimpan dokumen dengan nama yang sama. Untuk menyimpan nama dokumen yang telah disunting dengan nama yang sama, cukup klik ikon penyimpan save. Jadi balik lagi ke dalam halaman 33, perintah save digunakan untuk menyimpan file dengan nama yang sama. Di sini buat buka kurung tutup kurung, jawabannya di halaman tadi di halaman 23. Nah, ini ya. Nih. Nomor 4 jawabannya adalah B. Ya, nomor 5 yuk, nomor 5. Wah, waktu kita nggak terasa tinggal 9 menit lagi ya. Sebentar lagi kita udah mau selesai nih. Ya, nomor 5 yuk. Ada yang mau baca? Orangnya si Asi itu aja nih. Ada Wales, Gavin. Ada yang mau bersedia nggak nih yang lain? Atau sepilih orangnya itu adalah Rizal Valerie Lee. Ya, Rizal Valerie Lee. Mau ke toilet? Ya, dibaca nak nomor 5 yuk. Jika teks kata atau kalimat dalam kondisi terseleksi, kemudian kamu menekan tombol enter ditekan, maka yang akan Ayo, nomor 5. Jika teks kata atau kalimat dalam kondisi terseleksi, kemudian kamu menekan tombol enter, ditekan, maka yang akan terjadi itu apa? Nah, contohnya itu adalah seperti begini. Nah, ini seleksi. Seleksi ini katanya. Ini nomor 4, seleksi. Sehitamin atau seblok nih ya. Ini seblok. Katanya kemudian kalau tekan enter bagaimana? Nih, di sini saya mau cari dulu yang namanya itu adalah keyboard ya. Di sini saya mau cari dulu namanya adalah keyboard. Wait, lagi loading dia ya. Nah, ini lagi muncul mana nih keyboardnya nih? Oke, melet banget. Nah, ini ada keyboardnya nih. Saya udah ngeblok. Enter itu ada di bagian sini. Nah, ini soalnya ya. Jika teks kata atau kalimat dalam konteks terseleksi,
Nah, ini saya udah seleksi kata-katanya. Kemudian saya tekan enter. Lihat, kalau saya tekan enter apa yang terjadi? Nah, kata-katanya itu hilang. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat itu apa nih? A. Oke, benar ya. Nomor 5 itu jawabannya itu adalah teksnya terhapus. Nih, saya ulangin ya. Saya tekan enter. Nah, sorry. Wait. Ini tadi saya pilih nih B, menyimpan file dengan nama yang sama. Nah, ini saya sudah seleksi seblok. Saya tekan enter ulang. Nih, dia akan hilang. Nah, jadi kalau hilang itu karena kita tekan enter, jadi nomor 5 jawabannya itu adalah A. Teks terhapus. Ya, boleh dibuat ya, nomor 5 itu jawabannya adalah A. Teks terhapus. Gimana? Sudah semua? Ya, coba dijawab soalnya ya, yang online ya, yang online dijawab semua soalnya ya. Udah ya. Nomor 5 jawabannya itu adalah A. Ingat, kita 2 minggu lagi mau ujian semester. Dipelajarin semuanya, termasuk soal latihan bab 3-nya. Oke, dipelajarin semua sekalian soal latihan bab 3-nya. Nomor 6. Saya pengen yang baca itu adalah Justin Grayson. Ya, Justin Grayson, kedengaran suara saya? Gimana? Hah? Oke. Masih ada waktu kita 5 menit lagi. Ayo, coba Justin Grayson dibaca ya. Justin Grayson, jangan main-main nih. Atau Stanley, Lucio Collin. Ayo, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Terakhir ya, Stanley dibaca ya. Nah, nomor 6. Istilah untuk menggambarkan suatu teks adalah decoding. Oke, thank you ya, udah membaca ya. Istilah untuk menggandakan suatu teks itu jawabannya itu adalah copy. Ayo nomor 2, nomor 6 itu jawabannya itu adalah D, copy. Nah, copy itu gambarnya gimana, Se? Nah, copy itu gambarnya itu adalah yang seperti begini. Nih, saya besarin ya. Ini saya minimize dulu. Nah, ini adalah gambar copy. Ini adalah gambar copy. Guna copy itu adalah untuk menggandakan suatu teks. Saya dapat dari mana nomor 6 itu jawabannya adalah copy? Ayo, coba dibuka bukunya halaman 26. Ya, coba semua dibuka bukunya halaman 26. Sudah? Oke, kalau sudah semua dibuka bukunya halaman 26. Coba dibaca yang nomor 2-nya. Ya, coba dibaca nomor 2-nya nih, halaman 26. Klik ikon pengganda atau copy. Nah, jadi untuk menggandakan perintah, untuk menggandakannya, kita menekan tombol copy seperti begini. Oke. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu nih. Sampai di nomor 6. Di minggu depan kita lanjut, kita berjumpa di minggu depan. Nah, ini ditulis, dikerjakan ya. Jadi di sini udah ada beserta jawabannya. Kita berjumpa di minggu depan kembali. Oke, kita berjumpa di minggu depan kembali. Kita akhirin sampai sini. Dan sabar, jangan keluar dulu. Masih belum ada absensi. Ada catatan kah? Nah, catatannya itu nanti saya berikan 1 minggu sebelum ujian. Minggu depan saya berikan catatannya ya. Sabar ya, sabar. Jangan keluar dulu, saya mau absensi. Kenapa ada banyak kali keluar? Tadi dari 31, ada 5 orang yang keluar belum selesai. Duduk dulu yuk, kok cepat banget berdirinya. Oke. Sabar ya.
Oke, sudah absensi. Kita akhirin dulu sampai sini. Kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye. Wassalam.